mengembalikan Mengembalikan. semua. Ya. Tidak dengan klarifikasi yang katakan sudah sekian ribu orang, tapi tidak ada data. Karena Iya, kita iya. itu harus berbicara data kan. Iya. Dan kenapa kalau sedekah kok mesti ke Pak Ustadz? Nah. Kan bisa sedekah ke saudara, Iya. keluarga ya Bang. Iya. Pernah ada jemaah yang ketika sedekah pas pulang ke rumah nangis. Nah, karena Nama saya Khalid Al-Walid. Ya, dalam video kali ini kita akan kembali bersama-sama menyimak video wawancara Pak Darso Arif dengan mantan IO Yusuf Mansur yang hari ini sudah bertaubat, alhamdulillah. Kang Arif ya, panggilannya dalam video ini Kang Arif. Beliau mengaku sudah lama menekuni bisnis event organizer IO di Bandung sejak 2013. Sudah sering membuat acara untuk Yusuf Mansur di Bandung. Kemudian dia bertobat kerjasama dengan Yusuf Mansur. Bahkan kini dia meminta Yusuf Mansur untuk mengembalikan uang masyarakat yang sudah dikumpulkan. Dalam video ini Kang Arif juga mengatakan bahwa segeralah untuk mengembalikan uang-uang dari masyarakat yang dikumpulkan gitu. Karena itu juga tidak akan membuat Yusuf Mansur kemudian menjadi miskin gitu. Di sini Kang Arif juga mengungkapkan bahwa awalnya dia sempat tidak suka dengan Pak Darso yang mengkritik Yusuf Mansur, namun kemudian sering berjalannya waktu beliau kemudian mendapatkan banyak keanehan-keanehan gitu dalam cerita di video ini, wawancara ini gitu. Saya pun juga demikian. Dulu saya juga sempat senang dengan Ustadz Yusuf Mansur ini. Saya hanya tahu beliau ini Ustadz yang kaya gitu. Memang saya tidak terlalu mengikuti ceramah-ceramah dari beliau. Saya hanya melihat dia video-video pendek dia melintas di media sosial kayak Twitter, Instagram gitu. Video-video pendek dia membaca ayat suci Al-Quran ya. Selebihnya saya tidak begitu mendalami beliau untuk dulu ya. Dulu saya lebih mendengar ceramah seperti ceramah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Zulkifli Ma'ali, Ustadz Adi Hidayat. Namun hari ini saya kemudian mendalami ceramah-ceramah beliau, meriset ceramah-ceramah beliau untuk melihat dan menampilkan kepada Anda, teman-teman, saudaraku semua, ceramahnya seperti ini gitu. Ketika ada yang bilang ini video lama, mohon maaf saudaraku, tidak ada istilah dalam ceramah itu kadaluarsa. Tidak ada istilah kemudian ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah lama, kecuali beliau kemudian meralatnya. Di mana hari ini saya belum melihat video beliau meralat isi ceramah-ceramah dia yang mengatakan di video yang kemarin itu dia bilang tidak jadi sedekah bodoh. Itu sangat-sangat tidak mendasar sekali ya. Tidak ada dasarnya gitu. Dia mengatakan hal-hal seperti itu gitu. Dan kemudian banyak cerita-cerita keajaiban beliau yang saya pikir susah untuk nalar, sulit untuk di logika gitu. Dia bercerita naik pesawat sebanyak 1000 kali dalam setahun gitu. Dimana kemudian kalau dibagi, dikalkulasi itu sekitar 2-3 kali dalam sehari dia naik pesawat. Coba teman-teman kalau bisa nalar. Ada juga anak yang dia bilang dia unyung-unyung. Hari ini menjadi dubes di Eropa Timur. Dia tidak menyebutkan nama negaranya. Di umur berapa Ustadz Yusuf Mansur mau unyung-unyung anak tersebut? Taruhlah Ustadz Yusuf Mansur kemudian dikenal sebagai Ustadz di umur 25 tahun ya. Ini sangat mudah sekali. Umurnya kalau tidak salah itu sekarang ini Yusuf Mansur di antara 47 atau 49 kemarin dia bilang. Paling tidak anak itu umur berapa kemudian menjadi wakil dubes di Eropa Timur gitu. Ada juga cerita dia seolah-olah berdialog dengan semut. Ada cerita dia sedekah ketika dia jual es. Pokoknya banyak cerita beliau gitu. Yang kemudian kalau kita nalar itu sangat sulit untuk kita menjadikan bahwa cerita itu benar apa gimana gitu loh. Makanya teman-teman bahwa Islam diturunkan itu dengan pedoman kitab suci Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW gitu. Kenapa? Kenapa ada ayat, ada hadis? Agar menjadi patokan pedoman kita untuk melihat ustadz-ustadz atau ulama-ulama hari ini. Karena hanya Rasulullah yang dijamin kemaksumannya. Yang lain tidak gitu. Maka apapun yang dia katakan tidak mutlak itu menjadi sebuah kebenaran. Kita harus melihat pedoman-pedoman apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa melihat Al-Quran, kita bisa melihat hadis, kita bisa melihat, mungkin kita tidak bisa ya mentafsirkan Al-Quran atau hadis tersebut. Maka kita bisa mengkomparasikan dengan ustadz-ustadz yang lain. Ada berapa ulama yang ngomong yang sama, ada berapa ulama yang bicara tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Kita bisa melihat itu semua dengan
dengan kecanggihan teknologi hari-hari ini gitu, itu harusnya bisa membantu gitu. Bukan kemudian kita asal percaya begitu saja gitu, tanpa alasan yang mendasar, tanpa ya kita harus kembali menggunakan akal kita hari-hari ini dengan ya kayak gini gitu. Inilah tujuan kami Cahaya Islam mengupload hal-hal seperti ini, karena saya merasa resah dengan keberadaan mereka ini yang tidak ada yang mengcounter gitu. Kalau saya salah, saya mohon maaf gitu. Tapi ketika kalian menjatuhi gibah segala macam, saya pikir lebih besar mudaratnya ketika saya membiarkan masalah ini terus berlarut. Masalah ini sejak 2012 keluhan dari para korban, namun sampai hari ini uang mereka belum dikembalikan gitu. Kalau kita diamkan, ini masalah ini akan terus berlarut-larut sampai mereka kemudian menyerah. Ada korban yang sudah meninggal, haknya belum dikembalikan gitu. Apakah begitu tega hati kalian kemudian masih juga menyalahkan para korban ini? Mereka ini hanyalah orang-orang polos, lugu, yang begitu mencintai agamanya, mempercayakan kepercayaan kepada Yusuf Mansur, namun hasilnya seperti yang kalian lihat hari ini gitu. Dan saya mohon, ketika kalian pihak Yusuf Mansur mendengar video ini, melihat video ini, ya gunakan hati kalian gitu untuk melihat benar salahnya masalah ini. Mbok ya bikin satu event, acara mengumpulkan semua korban gitu, acara terbuka, kita lihat gitu kebenarannya seperti apa gitu. Saya juga tidak menuduh kalian serampangan sembarangan, tidak ada. Di sini saya hanya menampilkan bagaimana cerita keluhan dari para korban ini gitu. Perkara benar atau tidaknya, ya kalian sampai hari ini belum membuat satu tindakan untuk mengkonfirmasi ini, bertemu dengan para korban. Kok malah kita yang disuruh, korban yang disuruh ke rumah langsung Yusuf Mansur gitu? Apa sampai di mana gitu? Oke, saya pikir tidak perlu lagi kita perpanjang lebar. Kita langsung saja pada intinya, kita menyimak bersama video wawancara Pak Darso Arif dengan Kang Arif ini. Saya Khalid Al-Walid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini hari apa Sabtu ini? sekarang. Hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Saya dijamu oleh Kang Arif dan Ustadz Sam di alam wisata Cimahi dekat Bandung. Pak Kang Arif ini adalah menarik, tokoh menarik ini. Kang Arif ini adalah mantan ini, sempat menjadi IO aja. enggak, kita minum dulu ya, biar semangat ya Kang ya. Iya. Terima kasih banyak nih. Ada bandrek ya. Udah ditraktir sama Kang Arif nih. Apa nih Kang Arif? Bandrek gitu. Bandrek susu Khas, ya? Ya, bandrek susu khas Bandung. Jahe, bandrek itu jahe ya Kang ya? Jahe sama kelapa. Kelapa ya, luar biasa ya. Sama gula aren. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Arif ini, tokoh penting dalam kehidupannya Yusuf Mansur atau aslinya Jam'an Nur Khotim Mansur. Kang Arif ini orang penting bagi Yusuf Mansur ya Kang ya? Ya. Kita dulu Kang ya? Biasa Kita aja. Kang ya? Siap, boleh Bang. Luar biasa. Ada kelapa-kelapanya. Jadi Kang Arif ini adalah mantan event organizer yang selalu membuat acara-acara untuk Yusuf Mansur di Kota Bandung sini ya. Ya. Kang Arif awal kenal Ustadz Yusuf Mansur itu gimana Kang? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Darso dan juga kru yang sudah hadir di kota Bandung ya. Ya. Walaupun sekarang kita berada di Cimahi. Cimahi ya. Ya. Jadi sebetulnya saya itu adalah orang yang sangat mengagumi beliau. Awalnya sangat kagum lah dengan beliau ya. Iya. Jadi dulu saya hanya nonton di televisi, di TV, dan akhirnya dari sering nonton di televisi, saya pengen sekali bisa bertemu langsung. Saya cari cuma harus kemana gitu ya. Karena sempat beberapa kali juga ke pesantrennya tidak bertemu. Sempat ini awal nih 2013 lah. 2013 ya. Berarti setelah beliau ini tenar ya. Nah, kemudian ada event pembukaan PSI.
VSI. Ya, dulu kan sebelum Pak Etren tuh VSI dulu. Iya. Yang PT Peritra. Iya. eh, Veritra Sentosa Internasional. nah, seperti itu. Nah, itu dulu diadakannya di Gedung Geraha Pos Indonesia ya. Di Bandung sini. Di Bandung sini, mungkin Iya. saat launching gitu. Iya. Nah, kemudian saya coba mencari tahu untuk ingin ketemu dan mengundang langsung awalnya. Nah, kemudian alhamdulillah saya datang ke PPPA, kantor PPPA Yang di Jalan Pengairan, di Bandung sini. Bandung di Iya. Soekarno-Hatta, Iya. di daerah Metro ya. Iya. Menanyakan bagaimana cara mengundang beliau, Iya. dan itu langsung diberikan nomor handphone beliau. Ini nomor handphonenya dan bisa langsung dan gratis katanya, tidak ada amplop lah. Amplop ya? Ha-ha. Ya, menurut informasi dari yang memberikan itu ke Iya. saya ya. Nah, saya catat, saya WA beberapa kali, setelah 1 minggu baru dibalas dulu. Wow. Setelah 1 minggu baru dibalas. Nah, akhirnya beliau jawabannya, insya Allah saya bisa tanggal sekian. Maksud Kang Rahman waktu itu mengundang dia untuk berceramah. Ya, untuk berceramah. Oh. Ya, jadi saya undang dan beliau sampaikan nanti lihat dulu jadwalnya. Iya. Nah, udah gitu beberapa minggu lagi baru jawab, berbalas lagi, insya Allah tanggal segini ya. Iya. Nah, itu waktu itu saya adakan pertama kali di Venus Regency. Kang Rahman, Kang Arif waktu itu memang sudah berprofesi sebagai IO. Sudah, Iya. sudah berprofesi. Iya. Karena saya dulu sering mengadakan seminar, Iya. training gitu ya. Juga mengadakan kajian-kajian dengan ustadz-ustadz ternama, nah, terutama di daerah Bale Endah, Iya. ya di Masjid Al Fitrah. Iya. Dan Pak Ustadz JM pun pernah ngisi di Iya. Al Fitrah ya di Bale Endah. Nah, jadi kalau ada majelis talim biasanya atau masjid yang ingin mengadakan, saya pengen ngundang ustadz ternama, misalnya Iya. ustadz ini. Iya. Nah, saya yang mencari informasi dan mengundang. Iya. Nah, untuk undangan Yusuf Mansur untuk pertama ini datang di akhirnya. Alhamdulillah datang. Acaranya apa namanya? Acaranya dulu seputar tahfiz Quran lah. Jadi tahfiz Quran dulu di Venus Regency dengan Ustadz Dodi Kusdianto almarhum. Venus Regency itu perumahan. Perumahan Iya. di daerah Soekarno-Hatta. Iya. Saya ngundang di situ sekitar 2015 lah. Nah, kemudian beliau datang. Ya, waktu itu di Masjid Venus Regency luar biasa. Itu kata DKM-nya dulu. Masjid ini sejak dibangun sampai dengan saat ini belum pernah penuh. Pas mengundang beliau Ustadz JM, Ustadz Yusuf Mansur itu ya, Iya. sampai meluber sampai ke jalan-jalan tuh, bahkan seminggu sebelum acara udah viral akan ada Ustadz Yusuf Mansur betul, ya. Di situ ceramah beliau ya luar biasa, dan katakanlah ada kisah-kisah yang dibawakan beliau yang buat jamaah terkesima, tapi setelah saya telaah kok kisahnya ini bener apa enggak gitu ya. Oke, ada pengumpulan sedekah. Ada, selalu ada. Nah, Kang Arif kan penitia. Ya. Proses pengumpulan dananya itu biasa pakai sorban gitu. Ya. Berapa banyak yang terkumpul? Katanya kalau yang nggak ngasih tungguin. Oke, saya mau tanya sedikit. Kang Arif bayar Yusuf Mansur hari itu berapa? Beliau tidak mau Tidak mau dibayar. Artinya ketika dikasih amplop tuh ditolak. Tolak. Padahal Kang Arif siapkan amplop berapa? Sekitar 10 juta lah ya. Dan itu ditolak. Ditolak beliau. Kalau gitu uang yang dikumpulkan itu? Nah, itu dibawa. Itu berapa banyak yang dikumpulkan hari itu? Kita belum hitung, Bang. Kira-kira? Ya mungkin lebih dari jumlah yang gitulah, bisa berkelipat-lipatnya mungkin. Nah, yang 10 juta itu yang sedianya buat dia, akhirnya buat apa, Kang? Ya dibalikin lagi sama DKM-nya. Kayak DKM-nya. Sama DKM. Cuma DKM-nya nggak sadar kalau yang dikumpul itu jauh dari sangat lebih banyak daripada yang itu gitu. Iya. Kang Arif hari itu termasuk sukses kan mengadakan acara itu? Sukses, karena ya? sejak itu ya banyak permintaan yang bilang katanya, Pak saya pengen beliau dianu, Pak saya pengen beliau dianu gitu ya. Permintaan dari siapa, Kang? Ya dari jamaah yang, karena jamaah bukan hanya warga sekitar, tapi dari sekitaran Bandung yang lain gitu. Dan akhirnya Kang Rahman menyanggupi untuk mengundang Yusuf Mansur untuk jamaah. Iya, tapi kesananya memang agak susah awalnya ya, sangat susah. Jadi setelah sekali sukses itu ketika ngundang tuh agak susah, mungkin beberapa bulan baru dapat lagi. Atau tunggu pas saat beliau ke Bandung. Oke, yang saya mau tanya, Kang Rahman, Kang Arif setelah acara itu berapa kali bikin acara yang hadirkan Yusuf Mansur? Kurang tahu, yang jelas mungkin lebih dari 10 kali lah. Lebih dari 10 kali Lebih dari 10 kali. Kota Bandung? Di Kota Bandung. Dari periode? 2013 sampai 2017-an. 2015 sampai 2017. Selama 2 tahun ya itu. Ya.
itu selalu dia menolak transportasi. Iya, selalu. Beliau selalu bilang bahwa ngundang saya tuh tidak ada amplop. Tidak ada amplop. Free. Makanya di situ saya sangat sayang sama beliau. Sangat mencintai beliau lah ya. Oh gitu. iya. Bahkan kenapa waktu Abang bikin video, saya langsung hubungi Abang karena saya nggak terima gitu. Iya. Gitu kan. Iya. Saya nggak terima, beliau tuh saya anggap guru. Orang yang saya paling suka ceramahnya, tapi setelah saya lihat-lihat semuanya, oh iya ya, ternyata saya juga goblok gitu. Jadi yang antum kagumi dia, kalau ngundang uang transfer dia tolak. Dia tolak beliau tidak. Tapi uang sedekah dibawa. Dan kalau sedekah dibawa. Untung banyak dong kalau gitu. Ya baru sadar sekarang sih. Kang Arif yang saya mau tanya, antum sebagai IO dapat untungnya dari mana? Bakor, Bang. Nggak ada untung. Iya. Bahkan saya kalau ngadain acara, taruhlah nanti kalau kita ada Pak Ustadz datang, ada acara, kemudian ada penggalangan sedekah. Ya. Kita minta deh untuk biaya bikin baligo, biaya untuk undangan, biaya untuk konsumsi segala macam. Itu nggak ada kasih. Padahal yang antum inginkan keuntungan ataupun dari uang yang dikumpulkan itu ya. Iya. Tapi itulah yang dibawa. Yang dibawa oleh beliau. Memang kalau ngundang beliau tuh saya belum pernah, kalaupun ngasih beliau selalu tolak beliau. Gitu Tidak ya beliau tuh gratis kalau diundang. Itu yang buat antum mencintai Ya, dia. bahkan sampai dengan saya terngiang-ngiang satu kisah beliau ya, satu cerita beliau yang diangkat di saat ceramah yaitu keranjang yang bisa jalan sendiri ke pasar. Oh, iya. Gitu. Jadi ada keranjang katanya jalan sendiri ke pasar. Iya. Lihat tukang ikan, ikannya loncat. Lihat tukang daging, dagingnya loncat. Lihat tukang sayur, tomat segala macam. Iya. Itu loncat semua masuk tuh ke keranjang itu. Iya. Terus keranjangnya itu udah penuh balik ke rumah. Iya, Di rumah ikan katanya nyuci sendiri, masuk wastafel, terus pisaunya datang sendiri. Itu kisah itu kan bikin jamaah tuh melongo kan. Iya. Nah ternyata si pemilik rumahnya itu sedang sholat duha. Iya. Nah pas begitu beres sholat duha, beres ngaji, tercium nih bau makanan. Makanan. Ternyata pas begitu lihat meja makan udah terhidang semua. Dan belakangan Kang Arif menyadari bahwa memang cinta itu karangan, memotivasi orang untuk bersedekah. Memotivasi orang untuk bersedekah. Dan itu banyak sekali yang memang di situ ketika ada pengajian Pak Ustadz Mansur selalu apa yang disampaikan itu adalah saya harus bawa apa ya untuk disedekahkan. Selalu begitu. Nah ada juga yang memang saya nggak akan bawa apa-apa, gitu kan. Kalau ada ikut pengajian beliau saya nggak akan bawa apa-apa, karena pasti nanti diminta katanya gitu. Iya. Nah akhirnya di situ saya mulai, tapi saya sampai beberapa bulan kebelakang, karena saya menemukan video Thayyibah Channel ya, itu belum tergerak sama sekali belum tergerak. Tapi ketika melihat ya intinya waktu ada program yang dikatakan program patungan usaha gitu kan, bahkan saya tuh dulu referensi banget untuk acara beliau Wisata Hati Pagi Antv itu, referensi banget pada teman-teman yang lagi ada masalah, tolong tonton ya tiap jam 5 pagi itu di Antv. Nah, saya berprasangkanya bahwa apa yang beliau lakukan tentang patungan usaha, tentang apa itu adalah sesuatu yang akan benar. Akan benar karena saya tuh menganggap bahwa beliau adalah orang yang hebat. Ya. Saya pengagum beliau sampai kemarin tuh masih pengagum beliau. Iya. Ya mungkin untuk sekarang udah enggak. Oke. Gitu. Kang Arif yang saya mau tanya, kan waktu penyelenggaraan pertama itu kan sudah kecewa ya, kecewa ya seperti tadi. Tapi kok masih ada lagi yang beberapa kali. Ya karena nggak tobat. Karena saya tobatnya baru sekarang. Karena sih para pengurus masjid itu minta kan? Minta lah tuh. Saya sampaikan ke beliau kapan beliau ngasihnya dan saya sampaikan Pak ini. Beliau insya Allah tanggal sekian. Kayak waktu di Alfitro, saya nanya temanya. Saya dulu manggil beliau tuh Pak Kiai. Pak Kiai, temanya apa ya? Ya udah deh buku saya yang pertama, Mencari Tuhan yang Hilang gitu. Jadi selalu konsultasi dengan dia. Konsultasi dulu tema tuh Mencari Tuhan yang Hilang. Ya tetap aja ujung-ujungnya ada sedekahnya gitu ya. Tapi waktu di Alfitro tuh Mencari Tuhan yang Hilang gitu. Tema ceramahnya. Peserta luar biasa banyak sampai lapangan penuh, masjid penuh dan waktu itu beliau datang dengan mobil Fatfal. Ya karena selalu seperti itu. Masuk ke rumah DKM, kita istirahat dulu. Beliau pakai pakaian biasa aja kayak kaos oblong gitu ya. Topi gitu. Topi. Nah, udah gitu jamu kita istirahat, makan, ngopi, udah beres. Kapan nih saya tampil? Nah, jam habis Isya Ustaz.
jam setengah 8. Nah, ada ruang ganti. Pas keluar udah pakai batik, udah Ustadz dah. udah ustadz banget khas beliau lah. Iya. Itu kita kawal. Wah, itu jamaah tuh sampai teriak-teriak gitu. Iya. Teriak-teriaknya ya Pak Ustadz gitu, kayak pengen Selebriti foto. lah gitu ya. Selebriti. Pengen foto aja susah Pengen foto dengan beliau. dengan aja beliau susah. itu. Kecuali ya panitia-panitia yang bareng tuh bisa. Katanya kalau mau foto bayar. Kalau bayar sih enggak. Oh, cuma Ya cuma mungkin sedekah dulu yang gede. Sedekah dulu yang gede baru nanti bisa foto. Kang Arif, pengalaman melakukan menyelenggarakan beberapa kegiatan di Sumansur di sini. Ada nggak jamaah yang bersedekahnya luar biasa? Saya lihat mungkin ada. Ada ya? Ya, ada. Dan pernah saya waktu itu ada ngadain acara dan beliau tiba-tiba ada jamaah yang menghampiri pas pulang. Iya. Minjem uang buat ongkos katanya. Saya tanya, Pak, Bapak tadi kok saya lihat bawa mobil udah disedekahin. Allah karim. Tapi kalau alam yang jelas, ya saya lucu ya. Iya. Tapi karena saya dulu boleh dikatakan fans beratnya, saya takzimnya luar biasa ke beliau. Ya saya nggak terlalu diperhatikan, biasa aja lah. Kang Rahman Kang Arif nggak tahu, nggak tanya kenapa mau sedekah mobil. Ya katanya udah lama nggak punya bilang, anak katanya. Hah? Udah lama nggak punya anak sih orangnya. Oh gitu. Dengan sedekah itu insya Allah punya anak. Dan ternyata belakangan Kang Arif tahu nggak dia? Saya lihat belum punya anak sampai sekarang. Oke. Kang Arif selain menyelenggarakan beberapa kegiatan gitu, Kang Arif juga diminta oleh Yusuf Mansur untuk menyelenggarakan apa? Ya mengajak untuk masuk Paytrend. Paytrend. Ya jadi dulu sempat kalau nawarin DKM katanya tawarinnya langsung paket titanium. Kalau Kang Arif menawarkan kepada DKM, DKM. Jadi nanti DKM itu membuat jamaah-jamaah sekitar masjid itu bayar listrik, bayar telepon, air ya, kemudian beli pulsa apapun lewat Paytrend nih ada di DKM. tapi lewat downline-nya Kang Arif. Lewat downline-nya. Berarti Kang Arif leader dong. Saya diajakin dulu ada dimasuk ke Paytrend gitu ya. Bahkan saya pun sempat sebar-sebar brosur ya? Paytrend ya. Cuma jadi Kang Arif posisinya di sini bukan sebagai apa? jadi saya hanya menawarkan kepada para jamaah, Para DKM. para DKM, para jamaah bahwa ada programnya Pak Ustadz Yusuf Mansur yaitu tentang Paytrend. Di situ semua pembayaran harus dikelola sendiri oleh umat Islam sendiri. Iya. Supaya Terakhir banyak yang ikut. kalau secara garis besar banyak yang memang langsung datang pengen diantar ke kantor Paytrend karena kantor pusat Paytrend kan di Bandung. Iya, iya. Di The Suite di Metro ya. Iya. Saya pun datang ke sana dulu, kantornya eksklusif banget. Bahkan sendal sepatu tuh nggak boleh dibawa. Dan ada patung beliau ya, bukan patung yang dari kertas gitu ya, Iya, iya. Pak Ustadz JM. Jadi kalau mau foto di situ Oh, foto cukup dengan gambar cukup itu dengan aja? gambar. Mungkin sekarang masih ada gitu ya. Oke. Cukup dengan gambar itu udah mewakili yang beliau lagi pakai jas, Iya. kayak peci, lagi senyum gitu ya. Nah di situ, cuman saya melihat gitu ke DKM, kata DKM, kalau dilihat dari segi efektivitasnya, kita udah bisa pakai masing-masing. Ngapain harus DKM buka? Oke. Katanya seperti itu. Jadi DKM tuh banyak yang menolak juga. Nah, tapi kan antum kan sudah berhasil mengajak orang banyak, Iya. DKM banyak. Nah, begitu lihat keadaan Paytrend sekarang, gimana rasanya sekarang? Ya merasa bersalah aja. Bersalah. Bahkan sebagai IO pun ya saya merasa bersalah ya mengadakan acara. Memang beliau tidak pernah mau di amplop. Tapi kadang-kadang ya kalau pas pulang ada jamaah yang sampai minjem uang buat ongkos pulang gitu ya, ya saya sedikit agak hati itu ya sama seperti yang abang-abang wawancari sebelumnya lah. Jadi tersentuh aja. Iya. Jangankan sekelas saya yang mungkin hanya biasa-biasa aja. Tapi saking saya sayangnya ke beliau gitu. Ya boleh dikatakan nggak terima saat beliau dikritik dikritik. Tapi ketika dilihat kenyataannya emang begitu. Ya masa saya harus apa? Harus membelanya sementara beliau sendiri mungkin ya tidak layak dibela kecuali beliau ya kembalikanlah semuanya gitu. Kecuali kalau dikembalikan semua. Kang Arif yang saya mau tanya lagi, kan DKM di Bandung kan minta Yusuf Mansur datang mengundang itu kan lewat antum ya? Ya mungkin tidak semua, tetapi banyak yang gitu ya. Nah, apakah semua itu dituruti atau didatangi oleh Yusuf Mansur atau tidak? Ada yang waiting list ya. Waiting list. Bahkan ada yang sampai sekarang belum dikasih jadwal. Sampai sekarang. Nah itu karena keburu hilang nomor kontaknya beliau tuh. Tidak aktif gitu. Nah yang saya tanya berapa banyak masjid yang waiting list dan tidak tercover sampai sekarang itu berapa banyak?
Ya, yang minta tuh sekitar ada 11 lagi. 11 masjid lagi lewat 11 lagi. antum ya? Ya, dan itu mungkin saat pandemi jadi alasan oleh saya sendiri bahwa saya belum kehilangan kontak dengan beliau, jadi saya belum bisa menghadirkan beliau. Oh gitu, jadi itu anggaplah masalah antum. Ya, sama- tapi sekarang mereka malah nggak mau ngundang. Katanya enggak, katanya takut ini. Iya. Nah, Kalau gitu. Ustadz Darso bisa mungkin datang ya. Gitu. Jadi ya dulu Hmm. saya bilang, Pak, untuk undang beliau gimana ya? Saya sampaikan bahwa beliau tidak mau diamplop. Ya, saya menyampaikan apa adanya Iya. sama masjid itu. Asal Nanti ya mungkin ada sedekah-sedekah gitulah, Iya, iya. ya biasa gitu. Iya. Walaupun saya baru pahamnya setelah dapat penjelasan di YouTube Iya. dari berbagai sumber bahwa sedekah beliau salah, Iya. dan sayalah pendukung kesalahan itu mungkin. Kang Arif ini adalah orang yang menyelenggarakan diskusi buku, saya, Pak Tabrani, dan Pak Heri. Nah, beberapa waktu yang lalu di Kota Bandung sini, Kang Yeah. Arif ya, yang sempat diancam-ancam juga gitu. Kang Arif setelah kegiatan itu kan katanya antum sedikit diganggu orang Ya gitu. ada yang mengkritisi katanya yang usah ikut campur di permasalahan ini, Iya, iya. karena permasalahan ini itu adalah permasalahan yang terkesan dibuat-buat Oh, gitu, dan oke. mengganggu bisnisnya beliau. Oh gitu, insyaallah. Itu ada yang, karena kan saya waktu itu nge-share dan nomor HP pribadi saya dan HP itu udah saya nggak aktifkan sampai sekarang karena Ya. ya banyak yang nanti akan dipolisikan lah, akan apa, makanya saya off dulu, tidak lagi, ya cuma jadi melihat-lihat di YouTube aja. Iya, iya. Tapi karena ya lihat di kayak Jia TV gitu ya, terus di Thayyibah Channel, di Cahaya Islam pun ada bahas-bahas tentang itu. Ya saya hanya sedikit menyampaikan bahwa saya pernah beberapa waktu tuh dekat dengan beliau Iya, secara manajemen dakwah mungkin, Iya. gitu. Kang Arif kalau sekarang kalau DKM minta udah enggak ya, karena antum kasih Udah enggak, udah ya, walaupun sebenarnya masih ada yang minta, tapi kebanyakan udah enggak. Katanya ganti aja lah katanya. Kalau Jangan- terbalik sekarang tiba-tiba Yusuf Mansur hubungi antum, Kang Arif bikin dong acara, saya diundang lagi dong. Kayak gitu gimana? Ya kayaknya enggak deh gitu. Saya pengennya Pak Ustadz tuh saya kan sangat takzim ke beliau, luar biasa. Beliau tuh memiliki daya tarik kalau menurut saya saat ceramah. Betul, betul, kita akui itu. Jadi memiliki daya tarik yang luar biasa dengan bahasa yang renyah, Iya, dengan bertutur tuh menyampaikan dengan kisah-kisah. iya. Nah ternyata saya dulu menelan mentah-mentah lah kisah-kisah yang beliau sampaikan itu, ya ditelan. Mungkin bukannya saya jamaah, Iya. dan fungsinya adalah menggiring jamaah mungkin hanya untuk bersedekah atau untuk kalau menghafalkan Quran mungkin is okay, nggak masalah gitu ya. Iya. Dan setelah itu yang dilihat oleh saya sendiri, ketika bermunculan di YouTube banyak korban yang sudah investasi, kemudian sudah memberikan patungan usaha dan lain-lain dan belum selesai gitu. Kalau saja beliau menyelesaikan Iya. dengan cara apapun, karena itu mungkin menyangkut hak orang, saya yakin beliau itu pasti memiliki Pasti bisa kemampuan ya. Dia punya Ya, dan mungkin rasa kagum saya, takzim saya bisa balik lagi. gitu ya. Ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan itu harapan saya sebenarnya, Bang. Oke, oke. Sebelum Kang Rahmat ini akan memberikan pesan-pesannya, kita ajak bicara dulu dengan Ustadz Kang Sam. Arif, maksudnya. Dengan bicara dengan Ustadz Sam, sahabatnya Kang Arif. Kang Ustadz Sam ini adalah orang yang banyak mengamati pola-pola sedekah Yusuf Mansur di Kota Bandung ya. Ya. Mangga Ustadz Sam, ini Ustadznya masih muda ya Ustadz ya. Ya. Insyaallah. Ya, gimana Ustadz pengalaman antum atau pengamatan antum soal pola-pola sedekah dan para orang-orang yang memberikan sedekah terhadap Yusuf Mansur di Kota Bandung sini, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan Om Darso, Iya. juga Kang Arif. Berbicara sedekah, sedekah itu kan artinya kebaikan. Iya. Apakah kebaikan itu hanya dengan sedekah? Iya. Maka ada satu bab tentang memperbanyak amal menuju kebaikan. Iya. Kalau kita globalnya bahwa kita tuh umat yang terbaik sebenarnya. Kalau umat yang terbaik berarti harus melakukan suatu kebaikan. Iya. Syaratnya kan dalam Quran surat Ali Imran 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas. Iya. Kalian adalah umat yang terbaik. Keluar berdakwah. Nah, berdakwah itu untuk bagaimana? Ya'muruna bil ma'ruf. Berdakwah itu untuk memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sini konsep yang ada seorang dai
hanya kebaikan untuk bersedekah saja, Iya. kemudian dengan embel-embel yang luar biasa saat itu dibalas, kontan maksudnya, Iya. ya mungkin harus perlu diluruskan. Iya. Karena apa? Bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah 215 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Iya. Dan apapun yang kau kerjakan, yang kita lakukan bersedekah ataupun apapun, Allah Maha mengetahui. Gak mesti ada embel-embel saat ini tidak punya keturunan, nanti bersedekah akan punya keturunan dan sebagainya. Itu adalah hak Allah. Kita sebagai manusia tidak boleh menjustik atau langsung memberikan kepastian bahwa 40 menit harus Pasti terjadi nih. pasti terjadi. Iya. 40 hari terjadi. Iya. Enggak begitu. Kenapa ya? Fa innallaha bihi alim. Allah yang Maha mengetahui. Tentunya dengan lillah, apakah karena seseorang? Iya. Apakah karena manusia tersebut? Kalau karena seseorang, ya maka pahalanya mungkin wallah alam. Balasannya ya wallah alam. Iya. Gitu. Terus begini bahwa bersedekah kita, amal kita, yang apapun yang kita lakukan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 15, bahwa man amila sholihan falinafsi, barang siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Diri sendiri ya. Untuk dirinya sendiri. Maka tugas kita sebagai dai ini, saya tahadus ini memperhati para dai bahwa tugas kita sebagai dai itu adalah perubahan, untuk merubah yang tadinya orang nggak baik jadi baik karena dakwah. Bukan yang tadinya orang yang tadinya miskin harus jadi kaya karena sedekah, enggak. Betul. Dakwah itu adalah takdir. Tugas kita adalah dakwah. Iya. Mengajak orang kepada berbuat kebaikan. Iya. Bukan mengajak orang untuk memperkaya dirinya sendiri. Iya. Kadang-kadang kan orang itu yang namanya sukses itu seorang pendakwah jadi selebriti, seorang pendakwah mobilnya mewah. Tidak begitu. Rasulullah SAW ketika berdakwah itu dengan Ummi Khadijah, itu bukan semakin kaya, pengorbanannya itu luar biasa. Iya. Harta, darah, kehormatan dan sebagainya. Kalau kita sebagai seorang dai, hamlatud dakwah, menginginkan orang untuk menghargai kita, kemudian bersedekah, kemudian timbal baliknya ke kita, ini adalah dakwah yang tidak syar'i. Iya, iya. Dakwah yang syar'i adalah mengajak orang yang tadinya tidak baik jadi baik. Hasilnya bagaimana Allah? Oke. Begitu. Oke. Itu sohibnya Kang Arif ya, menerangkan kita tentang sedekah. Saudara-saudara, di luar wawancara ini Kang Arif banyak bercerita kepada saya soal orang-orang yang bersedekah luar biasa kepada Yusuf Mansur yang nanti akan kita eksplor pada video-video yang akan datang. Sekarang kembali lagi kepada Kang Arif. Minta mic-nya Ustaz. Ya, Kang Arif, anggap aja di sana ada Yusuf Mansur yang bukan mantan ya, yang pernah menjadi sohib antum ya, dan antum saya pernah menjadi sangat-sangat sangat berarti bagi dia ya. Iya, sangat sayang lah sama beliau. Ya. Anggaplah di sana ada Yusuf Mansur gitu. Iya. Yang sudah terputus komunikasi, terputus silaturahmi selama ini, meninggalkan bekas yang terakhir kesannya kurang bagus. Iya. Kira-kira Kang Rahman silakan apa yang mau disampaikan kepada Yusuf Mansur di sana? Sebenarnya gini, kami semua di sini saat saya pertama kali melihat video bahas tentang beliau ya, perasaan saya itu nggak terima, karena ya maklum, karena saya kan sangat menggemari beliau. Namun ketika saya juga telah lagi perjalanan saya, waktu sering mengundang beliau, waktu sering ikut setiap beliau di Bandung dimanapun saya selalu hadir. Itu kok seperti ini. Nah, tapi saya yakin Pak Ustadz ini adalah apalagi beliau hafal Quran ya, bacaan Al-Quran beliau tuh luar biasa. Saya menyimpan tilawah beliau yang surat Al-Mulk, yang surat Al-Waqiah, itu merdu sekali. Gitu. Jadi saya kalau di depan saya ini ada Pak Ustadz, saya ingin menyampaikan Pak Ustadz, insya Allah kalau Pak Ustadz mengembalikan semua
tidak dengan klarifikasi yang katakan sudah sekian ribu orang, tapi tidak ada data. Karena Iya, kita iya. itu harus berbicara data kan. Iya, iya. Tidak hanya berbicara dengan bahasa, Iya. tapi harus ada data. Ya melihat yang menyerahkan uang kepada Pak Ustadz itu bukan orang-orang yang mampu saja, tapi orang-orang yang mungkin berada di bawah, kan? Iya, iya. Berada di bawah, ekonomi di bawah. Iya, iya. Sehingga Pak Ustadz ini harus mengembalikan daripada kita di akhirat gitu. Kalau di akhirat itu nggak berguna lagi dinar dirham, Iya. nggak berguna lagi. Mending di dunia saja. Dan saya yakin semua ini akan berbalik. Ustadz akan kembali mulia apabila semuanya selesai. Saya yakin gitu. Insya Allah. Dan bahkan saya siap membantu, Gitu ya. membantu Pak Ustadz. Gitu ya. Gitu. Membantu ya. Nah, Kang Iya. Rahmat mau membantu apa gitu? Ya membantu kalau diperlukan untuk menjadi katakanlah koordinator Untuk mengembalikan itu. untuk membalikan itu. Iya, iya. Oke. Itu hanya niat saya dan nggak usah digaji, nggak usah dikasih apa-apa. Saya ikhlas insya Luar Allah. biasa. Satu lagi Kang Arif, di sana adalah jamaah Iya. masjid-masjid yang pernah antum koordinir untuk bikin acara. Apa kira-kira pesan kepada para jamaah di Kota Bandung sini? Ya kalau Maka- untuk para jamaah ya mungkin sampai saat ini jamaah terkesima dengan ceramah beliau. Ya. Ceramah beliau luar biasa. Apa yang disampaikan lewat tutur ceritanya itu memang tutur cerita yang membangkitkan giroh, Ya. terutama giroh kita untuk beramal dan untuk bersedekah. Mungkin bisa dilihat flashback ke belakang. Ya. Apakah ceramah beliau itu adalah ceramah yang mengajak kita untuk ke akhirat atau ke dunia? Ya. Yang saya lihat sih kebanyakan ke dunia. Iya gitu ya. Gitu. Dengan 40 hari setelah sedekah bisa menjadi Iya. kaya, kita sedekah katakanlah pengen punya mobil, Iya. kita sedekahkan motor, tapi saya sedekah motor nggak dapat mobil. Iya, iya. Jadi yang tidak punya anak udah lama, udah 8 tahun nikah, punya mobil kreditan, sok serahin, pulang nggak punya ongkos, Punya ongkos. minjem, sampai sekarang malah belum punya anak. Jadi segala sesuatu tuh yang memiliki kepastian tuh bukan Pak Ustadz, Iya. tapi Allah. Allah. Dan kenapa kalau sedekah kok mesti ke Pak Ustadz? Nah. Kan bisa sedekah ke saudara, Iya. keluarga ya bang. Iya. Tapi yang ini kan ke beliau gitu. Makanya ya kasihan ya kalau ada yang datang ikut ceramah, Iya. serahin cincinnya. Gimana kalau itu yang dipakai cincin kawin? Iya. Kan kalau cincin kawin tuh kasihan kalau dilepas gitu Iya, ya. iya, iya. Dan pernah ada jamaah yang ketika sedekah pas pulang ke rumah nangis. Nah, karena Karena sana cincin satu-satunya. Kayak saya bilang, Bu, saya yakin tunggu aja paling lama 40 hari. dan Udah 2 bulan nelpon, nggak dapat juga udah 2 bulan. Berarti yang memiliki kepastian adalah Allah gitu. iya. Sehingga saya sangat berharap Iya. ada video Pak Ustadz katakan saya membuka posko. Iya. Ya, membuka posko untuk para yang hak-haknya masih di Pak Ustadz atau masih di dalam program-program Pak Ustadz. Saya yakin di situ adalah jalan untuk menemukan kemuliaan kembali. Insya Allah. Atau Kang Arif aja yang jadi posko di Bandung ya? Saya sebenarnya siap aja, Oh, gitu. asalkan kan nanti kekerjaannya seperti apa, Iya, mengkoordinirnya seperti apa, Iya. dan saya siap insya Allah, karena saya juga punya tim yang ahli-ahli IT, Insya Allah. dan saya juga sebagai IO bisa mengadakan apapun Iya. acara. Pandemi juga sudah mulai agak reda gitu Iya. ya. Seakan saya mengadakan bukan untuk menggibahi Pak Ustadz, karena sampai detik ini saya masih sangat mencintai Pak Ustadz. Luar biasa. Oke. Saya masih sangat mencintai Pak Ustadz. Iya. Tapi supaya saya tetap sayang Pak Ustadz, kan Pak Ustadz sebagai panutan saya, yuk Pak Ustadz bareng-bareng lah. Kalau mau diadakan acara di Bandung di mana, saya siap Untuk lillahi kembalikan. ta'ala, untuk mengembalikan hak-hak umat. Oh. Karena saya yakin setelah dikembalikan tuh bukan menjadi Pak Ustadz habis harta, mungkin lebih berkah lagi harta Pak Ustadz itu. Iya. Karena harta nggak dibawa mati. Insya Allah. 60-70 tahun tuh udah nggak ada buat Iya, apa. iya. Jangan sampai di akhirat jadi orang yang muflis, bangkrut. Bangkrut. Kita di antrian ke berapa atau berapa juta orang ngantri yang minta hak. Di sana udah nggak berlaku lagi di dirham. Ke Abang Darso saya sampaikan bahwa saya adalah yang sampai saat ini masih menyimpan benih-benih harapan Oh ya. kepada beliau, karena saya adalah orang yang sangat sayang sama beliau, sangat takzim sama beliau. Luar biasa. Ini adalah Kang Arif, mantan EO yang bantu Yusuf Mansur di sini, yang boleh dikatakan sekarang bertobat ya, boleh dikatakan gitu ya. iya. Dan dia mau meminta kepada Pak Yusuf Mansur untuk mengembalikan hak-hak orang di Kota Bandung ini utamanya. Dan Kang Arif ini akan mau menjadi
penengah ya. Penengahnya. Penengah, insya Allah. Saya Darso Arif Makuama bisa dihubungi di 0812 899 15330 untuk kita berbagi cerita soal hidup dan kehidupan, utamanya soal pengalaman Anda berbisnis dengan Yusuf Mansur, dan juga ya jika ingin menghubungi Kang Arif ini boleh hubungi saya dan saya bisa hantarkan antum untuk berdiskusi, akan bertemu dengan Kang Arif, dan kalau jika ke Bandung akan ditraktir ya Kang. Akan ditraktir, insyaallah. Akan saya berikan sedekah insyaallah ya. Sedekah makanan. Luar biasa, hari ini saya dijamu di Cimahi, di bumi Di alam wisata Cimahi. Alam wisata Cimahi oleh Kang Arif dan Ustadz Sam. Jazakallah atas semuanya hari ini. Terima kasih, sampai bertemu pada video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا إنها وعد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت